Selamat pagi Laundry PNS Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadian. Oke teman-teman, kita lagi ada di Semarang sekarang. Setelah kita kunjungan ke Solo, Jogja, kita lagi ada di Semarang. Kita sekarang ada di Fornet, All New Fornet namanya. Jadi Fornet ini kalau teman-teman pernah tahu, ini adalah laundry dari China. Dan memang ini dibeli mereknya atau franchise dan sebagainya di Semarang ini. Nah di Semarang kebetulan ini menjadi bisa dibilang salah satu laundry hotel terbesar di Semarang yang menangani hotel bintang 4 dan bintang 5. Infonya seperti itu. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan berkunjung seperti apa laundry terbesar yang ada di Semarang. Laundry hotel maksudnya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu dengan Pak Solikin sebagai manajer dan sebagai bosnya untuk laundry Fornet ini. Oke? Ya, selamat datang Pak Selamat pagi. Di Semarang. Siap, di terima kasih. All New Fornet Laundry. Wih, All New Fornet All New Laundry. Laundry. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Oke, silakan perkenalan diri dulu. Ini teman-teman, ini adalah Pak Solikin. Kita pernah ketemu beliau itu dulu di ACS ya Pak? Di ACS Bali. Di Bali. Di Bali. Nah, sekarang ternyata ada di Semarang. Iya, sudah hampir 3 tahun ini kita sudah ada di Semarang. Oke. Perkenalan diri dulu Pak. Di Oke, depan kamera. baik. Perkenalkan nama saya Solikin Agus Rianto. Saya GM-nya di Fornet Laundry Semarang. GM-nya Laundry Fornet ini. Fornet di Semarang. Semarang. Oke. Nah, ini Fornet kan seperti kita tahu ini kan mereknya dari China ya, Pak? Betul Emang Bapak. Seperti apa itu? Emang kita beli nama pada saat itu di Fornet China yang ada di Semarang. Oke, karena setahu saya kan Fornet ini kan bergerak di bidang laundry premium ya, satuan ya. Betul, Tapi Pak. di sini kayaknya untuk laundry hotel ya, B2B ya? B2B Pak. Kebetulan B2B. kita emang ada 2 laundry. Oke. Satu B2C, satu B2B. Dan ini kebetulan B2B. Mari Pak kita masuk di dalam. Boleh, ayo Ya, kita masuk jalan-jalan ke dalam. Boleh izin, Pak. Anda memasuki kawasan Ringkas Rapi Resik. Oke. Wih. Iya. Oke, nah ini apa ini Pak? Ini kebetulan kita baru 1 minggu ini Pak dapat proyek dari pabrik yang mana pada saat itu terjadi kebanjiran dan Fornet diminta membantu untuk membersihkan untuk kain-kain ini ya Pak? Gede-gede ya, panjang-panjang dan sebagainya. Rata-rata satu gelondongnya itu Pak di 90 meter. 90 meter? Iya. Oke. Rata-rata. Rata-rata 90 meter. Nanti nyucinya gimana? Nanti kita bisa lihat ya Pak? Ya. Di sini. Oke, kalau ini sudah finishing Oh, karena ini sudah memang finishing. hasil dari setelah datang ini kan langsung kita proses pencucian. Oke. Yang mana pada saat pencucian itu emang yang diperhatikan pada saat pengeringan itu harus melakukan cooling ya. Jadi biarin tidak Didinginkan ya, mengkeret nggak boleh panas. kainnya itu nggak boleh mengkeret. Mengkerut. Mengkerut, Pak. Mengkeret. Iya. Bahasanya Jawa banget ini. Banyuwangi, asli Banyuwangi. Pak. Ini saya lihat ini banyak yang kotor-kotor dan sebagainya. Ini biasanya harga jualnya gimana Pak? Ini Kontraknya dengan mereka? kita kontrak per yard, Pak. Per yard? Iya, per yard kita kontrak. Kalau emang 1 kilo itu sama dengan 3 yard. 3 yard? Iya, Oke. gitu. 1 kilonya. 1 kilo. Iya, Dan itu jadi rata-rata 1 kilonya ya di 15 ribuan. 15.000. Karena susah ini teman-teman, panjang-panjang 90 meter. Iya. Kalau dari rumahan kayaknya susah ini. Gimana nyucinya ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus membutuhkan tempat yang Luas dan luas. sebagainya. Dan memang perlengkapannya juga harus proper ya Pak. Ketika barang datang dari hotel ya kita turun di lokasi ini. Setelah itu baru kita di laundry Pak. Langsung Langsung ke mencuci. pencucian. Ini adalah kawasan kawasan mesin cuci. Oke. 1 jalur ya Pak ya. Berarti ini kawasan mesin cuci. Mesin cuci ya. Jadi kita dalam 1 hari ya untuk kemampuan mesin Fornet Laundry itu 15 ton Pak. 15 ton per Untuk hari. kapasitas mesin cucinya Pak ya. Mesin cuci. Per Berapa hari. lama? Berapa Per lama? hari. Maksudnya jam kerjanya Jam 24 kerja jam atau seperti apa? belum. Belum ya? Dengan 15 ton itu baru kita sampai jam 2. Dari jam berapa Pak?
Dari pagi jam 8 pagi Jam 8 pagi sampai jam 2 dini hari. malam itu kita bisa memproduksi 15 ton. 15 ton. Per Dengan hari. berapa tim, Pak? Di sini berapa orang? Kita saat sementara ini kita di 62 orang, 62 orang. 2 shift saja. 2 shift aja? Iya. Jadi satu orang berapa shift, Pak? Berapa jam kerja? 8 jam kerja 8 jam. untuk bekerja. Oke. Hanya saja untuk sekarang itu karena kita dapat limpahan, Iya. ya, itu baru mulai kita mengarah ke buka 24 jam karena menanganin kain. Oke, tapi Yang cukup 2 shift aja? Cukup Pak. Cukup ya 2 shift ya? Cukup 2 shift. Gitu. Salah ya. Oke, kita Oke. lanjut ke sini. Ini mesin cuci mereknya Oasis. Iya, Memang dari sana? Betul, dari Pak. Fornetnya memang direkomendasikan merek ini? betul. Jadi Oke. dari Fornetnya memang kita beli merek China juga, merek Oasis. China. Dan kita untuk prosesnya Instalasi. itu menggunakan steam. Steam, Dan oke. ini yang kebanyakan kan teman-teman tidak dipahamin. Hmm. Dan steam kita itu adalah yang apa namanya bersumber dari limbah, Pak. Oke, dari Ya, kayu bakar dari gitu ya? kayu yang Kayu, ya? mana kerjasama dengan ini ya, tata kota. Tata kota Ya, tata yang kota. biasanya Di- pohon-pohon dipotong gitu ya? Ranting ya kita tampung lah untuk mensupport, kita manfaatkan untuk steam. Oke, biasanya butuh berapa banyak Pak dengan proses segini banyaknya? Satu hari kita 1 truk setengah. Iya. 1,5 truk. Iya, satu truk setengah. Jadi ya, jadi 3 hari berarti kita butuhnya di 5 truk. Truk. Iya. 1 truk berapa Pak biasanya kalau boleh tahu Pak? Harganya sih murah ya Pak. Iya? Jadi harganya di 1.800 Pak. 1 truk. 1,8 juta Iya. maksudnya? 1.800.000. 1.800.000. Iya. Itu jauh lebih murah dibanding pakai gas atau pakai solar dan sebagainya ya? Sangat jauh banget Pak. Sangat jauh. Mungkin hanya di 30%-nya ya. Jadi kalau kita pernah menggunakan sebelumnya ya Pak ya, menggunakan solar tapi ya, Yes. itu 1 bulan saya itu menghabiskan di 400 juta hanya beli solar saja. Kalau sekarang Setelah saya ganti jadi kayu. itu hanya di 111 juta. Gile. Jadi kita bisa saving 70% 1 ya? bulan yaitu di hampir 300 300 juta juta. dalam 1 bulan. Keren. Gitu loh. Keren. Ini yang keren dari seorang GM harus memikirkan profit. Dari mana? Dari efisiensi. Efisiensi. Efisiensinya dari gas tadi. Betul. Nah, steamnya berarti kan untuk mesin cuci, Iya. mesin pengering juga ada steamnya nggak sih Pak? Ada. Memang seperti itu ya Pak? Ada. Jadi semuanya kita ada 3 ya Pak ya. Ya. Itu kenapa saya buat 3? Yang satu khusus untuk mesin cuci, Ya. ya. Yang satu lagi khusus untuk mesin pengering. Oke. Yang satu lagi untuk mesin mangler. Ya. Mangler ya Mesin untuk roll. iron. Karena apa? Ketika ada perbaikan misalkan itu gampang Pak. Yang sering oke. terjadi pengalaman saya sebelumnya ya Kalau Pak. jadi satu Jadi repot ya? satu ketika mau ada perbaikan harus mati semua. Dan ini salah satu kenapa kita menggunakan 3 itu Untuk alasannya. instalasi harus ada 3 dan dipisahkan ya Betul, Pak? betul. Oke, nah ini mesin-mesin apa Pak? Kalau ini mesin apa Pak? Ini mesin dry clean Pak. Oke, ini mesin dry clean. Ya ini mesin dry clean Ah. yang mana ada beberapa kain yang terbuat dari sutra, Benar, wool. dari wool, gitu Ya. ya. Prosesnya harus Di dry sini, clean. dry clean. Seperti itu. Oke, ini mesin ini aja harganya lumayan nih. Ya 400 jutaan lah harga satu mesinnya. Terus ini apa Pak? Mesin apa? Mesin Ini cuci biasa mesin atau apa cuci, ini Pak? Mesin cuci biasa. Oh, mesin cuci biasa. Kapasitas? Yang kapasitas kecil, yaitu kenapa kita ada yang kecil, ada yang besar, Ya. gitu ya. Itu karena untuk yang kecil itu kita untuk gas laundry Pak. Oh, untuk Gas- tamunya. Untuk tamu hotel ya. Tamu hotel. Tamu Ini hotel kerjakan ini. kita nyuci pakai mesin kecil. Yes. Adapun yang besar ya kita harus disesuaikan Pakai. dengan itu. Bersih. Oke, jadi untuk gas, untuk tamu di sini. Ah. Kapasitas berapa Pak ini kalau yang ini? Yang ini kapasitasnya 15 15 kilo. 15 kilo. Dan boleh dimasukkan semua juga aman ya. Ini Aman, karena Pak. heavy duty ya. Iya, aman. Ini berarti Hartmon Pak. Atmon. Hartmon ya.
Tapi bisa langsung diperas di sini? Bisa langsung diperas di sini. Jadi bisa. setelah ini baru dimasukkan ke dryer? Dryer, betul Pak. Oke, siap. Kalau ini area spotting? Ini harus spotting Oke. sebelum dicuci. Yes. Kan ada beberapa baju yang mungkin harus di Spotting, ada noda dan sebagainya. dihilangkan dulu baru kita proses pencucian. Oke. Nah, kalau spottingnya untuk linen dan sebagainya di mana Pak? Di situ juga atau di mana Pak? Enggak, kalau untuk linen kita memang langsung dimasukkan di mesin. Oke. Kita ada program ya, ada program treatment. Ketika kita oke. kan sebelum dimasukkan di mesin cuci kan harus Dipilah-pilah? dipilah ya Pak, ya, disortir ya Pak Yes. ya. Jadi mana yang heavy soil, mana yang light soil gitu ya. Jadi emang kita harus dipisahkan baru kita cuci. Seperti itu. Berarti dicuci dulu prosesnya. Iya. Kalau gas di spotting dulu baru dicuci. Iya, itu bedanya. bedanya gitu ya. Bedanya di SOP-nya situ. ya. Jadi SOP-nya kalau gas laundry sebelum dicuci Spotting dulu. harus di spotting dulu. Oke. Gitu ya. Tapi kalau linen Linen. kecuali yang ini Pak ya, heavy soil ya Pak ya. Melihat kotor banget baru kita di treatment dulu, cuci manual baru. Ini udah ngantri untuk dicuci. Iya, ngantri untuk dicuci. Ngantri untuk dicuci. Ini handuk dan sebagainya. Iya. Kalau handuk itu biasanya berapa kali cuci sih Pak? Harusnya Pak secara wajarnya Pak? Kalau handuk Pak, kalau handuk itu di 300 kali cuci. 300 kali cuci Iya. seharusnya. 300 kali cuci sama dengan 2,5 tahun lah. 2 tahun Kalau dia setengah. punya par 3 par ya Pak ya. Biasanya berapa par sih Pak? Emang itu problem di hotel saat sekarang ini Iya, ya. iya. Itu mereka tidak menyiapkan par. Iya, Dua par ada? 2 par gitu. Ada yang 1 par nggak sih Pak? Nggak mungkin ya tapi kalau nggak satu. mungkin. Makanya Dua ya, ada minimal. solusinya ada. Solusinya adalah kita rental linen. Oke, di sini ada rental. Ada juga? salah satunya ya kita karena memang ada beberapa hotel yang tidak punya par ya Pak ya, yang tidak punya Nggak sampai stok, 3 par. nggak sampai 3 par, akhirnya dia apa Rental. namanya nyewa linen Nyewa. ke Pornet. Berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Itu Rental. kita naikkan dari harga cucinya Harga itu di cucinya 70%, Pak. Oh, dari harga cuci Iya, 70%. dari harganya misalkan harganya Iya, kalau ini handuk di kayak gini. 2,5 gitu ya. Iya. Ya dinaikkan 70%, Pak. Jadi yang 70% itu untuk sewanya. Gitu. Kan ini handuk kan sudah mulai ada yang sobek-sobek gini. Ah. Ini masih bisa dipakai atau gimana? Seharusnya kan udah nggak layak Iya, ya, enggak Pak? layak, Pak. Ini enggak Sudah nggak layak ya, seperti ada beberapa yang ini. Kalau ini kan masih oke ya Pak? Masih oke. Nah, Masih oke. Ah. Tapi kalau yang ini biasanya kan kita temuin nih. Iya. Kalau hotel bintang 2 yang masih baru sih masih oke ya Iya, Pak. ah. Kalau sudah lama-lama kan handuknya ada kayak gini. Ah. Ini seharusnya udah jadi lap aja Iya, paling ya. Betul, nanti disortir. Sortir ya. Pada saat pengiriman itu nanti disortir ya, disortir, dipilah yang robek pokoknya di pinggirin tidak dipakai Lagi. Oke. Ini masih kawasan Mencuci semua. itu semua tuh. Ini kapasitas berapa kilo Pak? Ini 50 kilo. Nah, ini 100 kilo tuh. Tapi boleh dimasukkan 50 kilonya. Iya. Ini mirip semua ya, hampir mirip Pak. Sama semua. Sama semua. Nah, pada waktu nyuci seperti ini perlu apa aja Pak selain deterjen Pak? Jadi yang perlu diperhatikan itu kan kita karena otomatis Pak, itu Ya. dispenser namanya Pak Ya, dispenser. Ya dispenser itu harus dipastikan karena kadang-kala chemicalnya ada tapi dispensernya tidak jalan. Oh Iya, iya. itu Dispenser ada di belakang. Harus dicek ya. Boleh diliatin Pak? Boleh. Sebentar Pak. Nah, kita lihat dispensernya teman-teman. Nah, Seperti apa? itu dispensernya. Oh, di sini ya Iya, dispensernya? Iya. Ini Pak. Nah, iya ini. Berarti ada berapa Pak? Ada 6. Ada 6 ya kayak Ada gini. alkali ya, Ada alkali. ada deterjen, Yes, ya. ada deterjen. Ada emulsifier, Emulsi, shower, sour, dan sour, softener. dan softener. Iya. Oke. Jadi ada 6. Seperti kayak di laundry rumah sakit ya Pak? Mirip-mirip ya? Mirip-mirip Pak. Emang Mirip-mirip. kalau rumah sakit sama laundry hotel sebenarnya sama Pak. Yang bedakan adalah treatmentnya. Treatmentnya ada infeksius, non infeksius. Iya betul Pak. Betul Pak. Yang Oke. bedakan di situ. Ya ini harus dicek terus ya Pak. Harus dicek dulu terus ini. Ya. Oke. Jangan sampai kosong, bisa jadi nanti nggak ada deterjennya. Iya betul. Untuk memastikan itu. Oke. Kadang-kala deterjennya penuh tapi nggak jalan Nggak jalan. ya. Percuma. Apa biasanya masalahnya Pak itu? Kalau misalkan itu terjadi karena misalkan contoh nih yang seharusnya alkalinya masuk kok nggak ada, ya hasilnya nanti akan jadi kusam. Kurang bagus ya. Iya, jadi nggak bisa. Emang harus ada. Harus satu kesatuan Harus itu 6 satu kesatuan 6-6-nya harus ada. Kalau enggak pasti akan kelihatan. Pasti ada salah satu ada yang kelihatan. Itu seperti itu.
Nah ini kalau ini kan spray ya Pak? Spray. Bedsheet, berapa kali cuci Pak kalau kayak gini Pak? Kalau untuk katun, itu Katun? dulu standarnya ada 250 kali. 250 kali Iya, cuci. 2 kali Bu. Berarti nggak sampai setahun ya Pak? Kalau setiap hari dicuci. Ya kan mereka kan cucinya 3 hari sekali kan. Mereka Oh, dipakai, iya. ya ketika di laundry, ya kan ada 3 part ya. 1 di stok, 1 di hotel. Oh, ya, jadi masih bisa berapa tahun berarti ini? Jadi rata-rata satu set itu ke kita ke 15 kali dalam 1 bulan, ya kan? Ya kalau misalkan 10 bulan kan berarti baru 50 150 kali. gitu kan? Berarti bisa 2 tahun. Iya 2 tahun, 2 tahun baru Baru bisa ganti. Harusnya diganti. Masalahnya ada yang nggak diganti ya Pak? Masalahnya ada ya. Nah, ada yang diganti. Sampai kusem banget. Ya, oke. Oke, jalan-jalan lagi. Ini lagi nyuci handuk. Ini sampai kayak gini ya? Ya. Ini lagi namanya ekstrak Pak, spin. Oh, ekstrak. Oke. Ini terakhir final rin ya. Oh, Jadi final ekstrak, rin. Final rin. Jadi setelah itu baru masuk ke mesin pengering. Oke. Nah, untuk menandai ini udah berapa kali cuci dan sebagainya, ada tandanya nggak Pak? Biasanya? Kebetulan memang dari pihak kita Hotel? hanya ada di Oh, data aja ada ya? data aja. Datanya ada, memang mereka sudah melakukan ini ya, piponya ya. Jadi saya minta jangan jangan sampai disimpan. Jadi emang harus biar gantian yang muter linennya. Oh gitu ya. Ini mesin cuci semua, ini mesin pengering. Ya, Wih, ini- gede-gede. Ini adalah kawasan mesin pengering. Ini gedenya berapa nih? Ini 150 kilo nih. 150 kilo. 150 kilo. Oke, gede banget ya Pak. Ah. Kalau 150 kilo boleh dimasukin berapa? 150 kilo ya berarti ya di korting 10% Pak. Oke. Jadi misalkan 100 kilo di kortingnya 10% nggak boleh dimasukkan semua. Oke. Iya, Jadi betul. paling 90 kilo baru dipakai Iya, dan betul, sebagainya. Pak. Ada toleransi 10% lah. Ya. Toleransi Nah, berarti juga. kalau umpama 90 kilo atau 100 kilo masuk sini, berapa lama Pak ngeringin kayak gitu? Rata-rata di kita untuk pengeringnya saja 45 menit. 45 menit Yes. dan memang coolingnya itu 20 Pak, 15 sampai 20. Oh gitu ya. Kalau nggak ada cooling gimana Pak? Itu kalau nggak terjadi cooling itu terjadi stres Pak. Kainnya itu apa Kayak namanya? mengkerut gitu ya? Betul, susut seperti Oh, masih kusut ya? sulit untuk di finishing. Finishing. Apa bedanya yang masuk mesin pengering sama yang langsung dimasukkan ke mangler, Pak? Jadi- Apakah di sini juga harus masuk ke mangler? Oh, jadi untuk barang yang di mesin pengering itu kan towel, pada umumnya adalah towel. Handuk ya? Handuk. Ya. Adapun untuk sheet itu hanya cukup 15 menit saja baru dimasukkan di sini untuk Nanti disetrikanya di sana. Iya, di sini. Ini untuk dupe ya, Pak ya. Dupe Tapi untuk sheet namanya. langsung ke sini. Kalau sheet nggak perlu Nggak perlu dikeringin dikeringkan, ya? langsung ke langsung- sini. langsung Jadi ke emang sini. ini posisinya harus agak basah ya, agak Iya. lembab gitu ya? Betul, Pak. Nah. Oke, jadi teman-teman biar tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak harus masuk ke mesin pengering. Iya. Yang masuk ke mesin pengering hanya dupe ya. Dupe. Dupe itu apa sih yang tebel-tebel itu ya? Dupe itu yang Kayak bed cover betul gitu? yang penggantinya dulu blanket ya, Pak ya. Oke. Buat kalau di hotel kita nginep kan kita selimutnya Ada sekarang selimut dupe. ya. Ini Ya, yang itu tebel dupe. ya berarti Tebel, ya. rangkap Kayak bed buah. cover gitu lah ya. Betul, Kan rangkap ada buah lapisannya ya. Ada sini. Nah, itu yang butuh dibantu untuk pengering. Oke, tapi kalau untuk sheetnya, kalau untuk spray, Spray nggak perlu ke sini, nggak langsung perlu. ke sana. Langsung ke sini. Langsung ke mangler. Flat ironer. Flat ironer. Siap, kita akan lihat flat ironernya kayak gimana. Nah, ini Iya. seperti ini. Berarti Iya. ini masih basah-basah ya, Pak? Iya. Mbak. Ini lembab aja ya. Iya. Kalau kering kerontang sayang kalau masuk sini ya. Hasilnya enggak bagus, Pak. Nggak maksimal ya? Hasilnya keriting. Oke. Jadi enggak apa namanya? Coba diperhatikan nggak ini, licin. keren ya. Cuma dilipat-lipat gini, diperhatikan. Nah, tinggal tempel. Ini operator cuma satu aja yang di sini. Bisa dua, Pak. Oh, bisa dua. Seat dua. Kalau loadnya, kalau seat ya? Nah, seat harus dua, nggak bisa Harus- sendiri. Nggak bisa sendiri ya. Nah, nggak bisa sendiri. Oke, menarik. Sip, Oke. jalan-jalan lagi Pak. Oke. Ini udah selesai? Ini keluar dari mesin pengering. Oh ini keluar dari mesin pengering. Iya. Waktunya setrika Pak. Iya. Nah, terus ini sama? Ini Nanti dilipat biasa? lipat biasa. Apa tetap harus disetrika? Enggak. Enggak, Jadi cuma lipat-lipat cukup aja? di cooling, Muling aja? cooling aja, Lipat? baru langsung dilipat, dah Oke. langsung ini. Berarti ini mesinnya nggak ada yang otomatis folding ya Pak? Enggak, belum. Belum ya? Kita belum. Tinggal nambahi aja itu, Pak. Bisa. Bisa lah pasti. Bisa, amin. Ini hasilnya teman-teman. Jadi Iya. hasilnya di sini. Nah, Ini finishing. ini hasilnya. Finishingnya di sini
Ini lipat harus berapa kali lipat? Biasanya kan ada beberapa hotel kan saya minta berapa kali lipat. Betul, bilang, Pak. Ini sesuai dengan permintaan. Yes. Jadi kita ada 6 kali ya. 6 kali lipat. 3 baru. Iya. Saya juga dulu belajar gitu, Pak. Iya. Ternyata lumayan ya. Hotel satu hotel dengan yang lain beda-beda. Beda. Jadi tergantung permintaan. Tapi rata-rata sama, hampir sama. Hampir Ada mirip, beberapa aja yang beda untuk ini. Dan mereka nggak mau ada beneran ada lipatan kayak di setrika gitu, nggak mau ya. Ada lipatan di tengah tuh nggak mau. Terus apa lagi, Pak? Sini, Pak. Ya ini sama, ini juga mesin roll. Ini udah kawasan mesin apa namanya, mesin pengering ya. Mesin dryer di sini. Itu. Dan ada 2 ini mesin mangler ya. Manglernya. Ada 2 sama ini. Apa bedanya ini sama sana, Pak? Sama, ini hanya kebetulan 2 tabung dan itu 3 tabung. Bedanya Lebih 2 besar. tabung sama 4 tabung apa, Pak? Bedanya kan semakin tabungnya banyak, semakin kecepatannya semakin cepat. Oh, semakin cepat. Iya. Oh, apa bedanya di situ ya? Iya, bedanya Semakin begitu. cepat. Bedanya begitu. Oke. Ini panjang berapa, Pak? 3 meter. Oh, 3 meter. Ya 3 meter 300. 3,3 ya berarti 3,3. ya? Jadi kalau ada bed sheet itu biasanya rata-rata ukuran berapa sih bed sheet? Rata-rata di 3 meter dia, Pak. 3 meter ya? Rata-rata. Jadi jarang ya sampai 4 meter, 5 meter itu. Hampir nggak ada. Nah, Packingnya di sini siap untuk dibawa. Ini juga sama ini, Pak? sama. Ini kayaknya punyanya apa, manten gitu ya? Iya. Nikahan gitu ya? Betul. Miliknya apa namanya? Hotel punya. Iya, siap. Harap tenang, tidak ada nasi. Apa ini, Pak? Lucu-lucuan di sini, yang penting seru. Nah, ini apa ini, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Ini yang hasil dari kain tadi, Pak. Oke. Ini kain yang itu? Iya, kain Kayak itu. gini? Ini udah hasilnya udah keluar dari problemnya kan yang saya katakan tadi, Pak. Ruwet karena panjang. Iya. Coba ribetnya kayak gini, teman-teman, 90 meter. 90 meter. Iya. Tapi udah rapi. Udah rapi. Coba. Padahal Nggak perlu tadinya disetrika. kena lumpur, Pak. Lumpur ya. Kena lumpur setelah dicuci. Rapi. Yang penting mereka puas ya hasilnya seperti apa. Oke. Sehari bisa sampai ngerjakan berapa, Pak, tadi, Pak? Kita rata-rata 1 shift dapatnya di 40 ya. 40. Jadi 2 shift 80. 80 ya. Kurang lebih 80 gelondongan kain. per hari. Ini, Pak, areanya untuk gas. Ini Finishing. untuk kebetulan kita tuh menghandle pondok, Pak. Oh, alah, Boarding school. keren. Ya? Ya. Di mana, Pak? Ada di Kendal. Kita Ya. punya customer Oke. ya. Customer boarding school. Pesantren. Pesantren. Dia nginep ya mungkin include sama nyucinya. Oke. Jadi dibawa ke Dicucinya ke sini. Fornet. Termasuk kategori sedikit karena udah mulai libur. Oh, udah mulai libur Iya, anak-anak? anak-anak udah mulai libur. Oke. Tadinya dalam 1 hari itu bisa 800 kilo per hari untuk pakaian. Berapa santri itu, Pak? 300-an. Oh, 300 santri. Bisa sampai segitu banyaknya ya? banyak. 800-an. Iya. Apakah diambil setiap hari atau Setiap hari. setiap Jadi hari? setiap hari kita ngambil untuk wanita, terus Putri, besoknya santri putri, santri putra. putra gitu, gantian. Jadi kan mereka kan nggak ini one day service, jadi 2 hari sekali. Oh, oke. Jadi kita nggak, ya ada waktu lah untuk mengerjakannya. Seperti itu. 2 hari sekali. Oke, sip. Ini berarti adalah boarding school pesantren, jadi nggak harus dikerjakan di dalam. Karena di tempat kita juga lagi ngerjain project itu, Pak. Oke. Di pesantren, di dalam pesantren, Pak. Oh. Pesantren bebas jemuran, Pak. Iya, betul, Pak. Ini luasnya berapa ya, Pak, di sini, Pak? Ini bangunan 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. Iya. Jadi bisa diterapkan seperti ini sampai 15 ton pun bisa. Iya. Boleh kita masuk ke dalam, Oke, Pak? Ini, Pak, boleh. keren ini kayaknya. Oke. Siap. Nah. Ini di area apa ini namanya, Pak? Ini mohon maaf, ini Elephant King sementara ini, Pak. Oh, Elephant King. Karena di sana mau bangun, ya. Yes, yes, Jadi yes. untuk penerimanya masih di sana. Dibantuin tapi di di sini. sini dibantu sementara. Oke. Nah, tapi nantinya kembali lagi ke sana lagi karena kalau di sini kita one hour service kita nggak bisa nerima, Pak. Jadi emang kalau dioper ini berarti kan yang 3 hari atau 4 hari ya Iya, reguler ya? yang reguler bisa. yang di sini ya? Yang ekspres kita kesulitan. Siap. Elephant King itu adalah salah satu bisnisnya, bagian dari All New Fornet yang di Iya. Semarang ya, Pak? Ini semuanya China ya, Pak? Gimana? China Iya, semua. China semua. Boleh masuk ke sana, Boleh, Pak? boleh. Ayo, mari kita langsung coba dilihat packagingnya. Nah, Betul. ini kalau dilipat seperti ini. Yes, kalau dilipat. Betul nggak? Untuk Ini setrika, untuk finishing. finishing. Ya, untuk Oke. finishing gas laundry. Untuk gas Keren. laundry, ya, ini retailnya, Pak. Jadi kita dikasih tanda bedanya dengan apa namanya? Dengan Gas hotel, laundry, ya, ya, gas yang laundry. hotel. Bedanya kalau kita emang karena retail, Pak, itu per
per pakaian, per pieces itu di identitas. Warnanya, mereknya, itu treatmentnya beda. Oke, treatmentnya beda, harganya beda, Pak? Harganya beda, Pak. Karena kalau kita bicara gas laundry, ini harganya 40.000, Pak. Oke, 40.000. Kemeja 40.000 teman-teman, seperti ini kemeja. Ini 40.000 teman-teman, 40.000. Batik. Kalau celana seperti ini, celana sama 40.000 juga. 40.000 juga. Ya, cara packingnya seperti ini, dikasih jepit dan sebagainya. Kalau jas baru mahal, Pak. Nih jas berapa Pak? Jas 60. Pak? 60.000. Ini sepaket apa enggak? Oh enggak. Dan memang hangernya ini Pak ya, kawat gini ya? Iya, kawat kita standar. Oke, standarnya kawat ya, Kita seperti itu dan sebagainya. Mesinnya ada. Apa ini bedanya ini sama ini Pak? Beda Pak, ini untuk mesin apa namanya katun ya. Oke. Untuk katun kita ada plat, apa namanya plat atasnya. Ya, ada platnya. Terus yang itu apa yang beda ini lagi? Beda lagi. Itu untuk ini untuk celana. Oh untuk celana, Iya, yang untuk ini. celana, yang Jadi celana. beda. Ini nggak Beda. bisa celana Pak? Hasil kalau celana mengkilap. Oh kilap ya karena ada besinya di atasnya. Ada besinya. Oke. Tapi kalau ini untuk misalkan untuk katun kurang rapi. Oke, jadi Gitu loh. sendiri-sendiri ya Pak? Memang harus Saya sendiri-sendiri. kira setrikanya cuma satu aja loh. Kita nggak bisa. Sendiri Pak, nggak bisa. Kalau sini ini yang ini Pak. Oh ini yang manual untuk yang, Ini yang manual. tertentu. Detailing, ya. coba dilihat detailingnya seperti apa. Iya. Nah, coba. Ini nanti stop putih belakang. Ya, oke. Oke, jadi ini adalah ada beberapa pakaian ya yang emang harus disetrika di bagian tertentu untuk merapikan hasil dari sini. Yes. Mungkin ada beberapa Ya. item yang yang perlu detail. yang perlu benar-benar Dirapikan. dirapikan lagi, Pak. Diulang Oke. lagi di sini. Tapi sebelumnya ada di sini ya? Pak? Ada di sini. Oke, baru didetailin di sini. Iya, baru didetailin di sini. Oke. Apa itu? Oh, itu cuman buat absen. Udah, lanjut aja. Oke. Iya, nanti aja di sana juga ada. Oke, nah ini finishingnya seperti ini dan sebagainya. Oke. Nah, Elephant King sama si Laundry yang Fortnite itu timnya berarti berbeda ya Pak? Beda, Pak. Berbeda ya? Berbeda. Berbeda semuanya, resin dan sebagainya. Ini shiftnya juga beda. Jadi ini kayak nyewa gitu ya Pak? Iya. Nyewa satu kotak itu dan sebagainya. Oke, dan di sini budayakan membaca, budayanya banyak banget yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Solikin. Bagaimana budaya kerja dari Fortnite, all new Fortnite sama Elephant King seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama beliau. Terima kasih Pak, kita sudah diajak keliling di sini. Sama-sama. Keren Terima banget. kasih atas kehadirannya Bapak. Sami-sami habis ini Bisa tetap hadir. ngobrol lagi loh Pak. Boleh baik Pak. Nah ini boleh dijelasin sekilas Pak sebelum kita ngobrol lebih lanjut Pak. Yang ini Pak. Ini 3R Pak. Yes. Ya kawasan 3R resik, ringkas, rapi. Oke. Ya jadi kalau resik dengan ringkas dengan rapi itu nanti saya jelaskan secara detailnya Iya. di Video berikutnya. Di video berikutnya. Next. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Habis ini jangan lupa next video langsung ditonton lagi ya. Bagaimana beliau membangun bisnis ini, bagaimana perjalanan Pak Solikin yang luar biasa, dan banyak value yang akan disampaikan oleh Pak Solikin terkait budaya kerja, terkait bagaimana membangun sistem dan sebagainya menjadi sekeren ini. Oke, saya Apik Primadia. Saya Solikin Agus Rianto. Jangan lupa nonton video berikutnya. Oke, Oke, terima kasih. Terima kasih.